Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Andika, NBI 122.19.00.144, mata kuliah Manajemen Strategi kelas G. Saya akan menjelaskan tentang strategi kerjasama dalam bisnis. Baik, saya akan mulai penjelasannya. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antar pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai strategi kerjasama dalam bisnis agar dapat bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Kerjasama dalam bentuk aliansi strategis akan membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Untuk itu, agar perusahaan tetap eksis, bahkan bisa tumbuh dan berkembang, maka pimpinan perusahaan hendaknya berupaya untuk menerapkan dan membangun strategi kerjasama yang baik atau sering dikenal dengan istilah aliansi. Strategi dengan perusahaan lain baik secara vertikal maupun horizontal. Yang pertama, mengenai strategi aliansi atau suatu kegiatan di mana pihak yang berkepentingan memiliki suatu interest di masa yang akan datang. Maka dengan menyumbangkan sumber daya dan keunggulan kompetitif yang dimiliki pada hal baru akan menghasilkan suatu nilai baru. Sebagai contoh, Kodak dan Fuji bekerjasama dengan 3 perusahaan pembuat kamera untuk membuat cartridge film baru. Kalau berhasil tersebut memungkinkan Kodak dan Fuji berbagai biaya pengembangan dan mencegah perang iklan jika kedua perusahaan tersebut meluncurkan cartridge yang berbeda. Syarat melakukan strategi aliansi yaitu yang pertama, perusahaan harus memiliki kemampuan atau keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua adalah keserasian harus dimiliki antar partner yang melakukan kerjasama tersebut. Lalu yang ketiga adalah adanya kelengkapan atau kolaborasi produk antar keduanya. Terdapat beberapa tahap dalam membangun aliansi. Di antaranya adalah perusahaan harus memiliki identifikasi misi dan tujuan agar tepat sasaran. Lalu mencari mitra yang sesuai dengan visi misi tersebut. Lalu perusahaan harus menjabarkan visi misi dengan jelas dalam bernegosiasi, juga menyampaikan rencana dan harapan. Lalu membuat memorandum kerangka strategi, cara operasional, pengaturan sumber daya manusia sampai tujuan tercapai. Lalu realisasi dari memorandum tersebut harus diperbarui menjadi struktur baru, dasar hukum baru, fungsi baru dalam perusahaan. Lalu yang terakhir adalah penandatanganan antar kedua pihak. Nah, sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari strategi aliansi ini, yaitu kelebihannya adalah adanya sinergi antar keduanya, bertambahnya sistem operasional, resiko ditanggung bersama, dapat terjadi transfer teknologi, memasuki pasar baru dengan biaya rendah, dan pemasaran semakin luas. Adapun kelemahannya adalah aset atau kekayaan perusahaan digunakan perusahaan rekan untuk kepentingan perusahaan sendiri, karena perusahaan tidak menjaga dengan baik. Lalu adanya pihak yang tidak mau tahu tentang masalah operasi, padahal efektivitas operasi kegiatan aliansi tergantung pada manajer operasional. Yang lebih parah jika CEO tidak mengetahui bagaimana proses operasional dari suatu aliansi. Dan terakhir, sulit menemukan rekan usaha yang paling sesuai dan dapat dipercaya. Lalu kita akan membahas mengenai joint venture, yaitu perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Adapun ciri-ciri joint venture diantaranya: A. Merupakan perusahaan baru yang didirikan bersama oleh beberapa perusahaan. B. Model terdiri dari pengetahuan dan model yang disediakan para pendiri. Lalu bahasan selanjutnya adalah mengenai merger dan akuisisi. Akuisisi adalah pengambilan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Sedangkan merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan baru. Merger dan akuisisi tepat untuk memenuhi kekurangan sumber daya jika sumber daya yang dibutuhkan memiliki nilai strategik yang tinggi. Di samping hal tersebut, juga disyaratkan adanya perbedaan yang kuat dengan sumber daya yang ada, serta adanya ketidakpastian pasar teknologi yang modern atau rendah.
Merger dan akuisisi akan menghasilkan kesejahteraan pemegang saham dengan diperolehnya abnormal return yang positif bagi perusahaan pengakuisisi maupun yang diakuisisi. Jika kedudukan perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang bernilai strategik yang terspesialisasi. Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya. Jafar dalam Seblita menyebut kerjasama bisnis dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Menurut tim PPM, di dalam melakukan kerjasama bisnis di dalam suatu organisasi memiliki 4 tujuan, yaitu kemitraan untuk tujuan optimasi operasi dengan fokus pada kompetensi dan kegiatan inti. Kegiatan dan kompetensi non-inti diserahkan kepada mitra. Bentuk kemitraan semacam ini dikenal dengan istilah alih daya atau outsourcing. Dua kemitraan dengan tujuan mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki. Salah satu bentuk sumber daya yang paling lumrah untuk didapatkan dari mitra kerja antara lain basis data konsumen, brand yang kuat, atau teknologi dan paten teknologi. 3. Kemitraan dengan tujuan mendapatkan pengetahuan secara organisasi. Organisasi membutuhkan pengetahuan untuk menjalankan operasinya, dan pengetahuan tersebut dimiliki oleh mitra. Salah satu bentuk kemitraan semacam ini dikenal dengan joint operation. Yang keempat, kemitraan untuk tujuan akuisisi pasar, baik untuk mengembangkan ataupun membuka pasar baru. Bentuk yang paling sering dijumpai ialah joint venture untuk mengembangkan pasar internasional. Khusus kemitraan dalam pengembangan pasar, organisasi yang bermitra bisa bekerjasama namun tetap bersaing pada saat penjualan. Purnomo Cintadanuswi menyatakan bahwa bermitra adalah cara yang tepat untuk sama-sama menumbuhkan ekonomi bangsa sekaligus menyerap tenaga kerja. Salah satu fungsi dan tujuan aliansi strategis adalah untuk membangun dan mengembangkan fungsi operasi, fasilitas, dan proses, dan membuka peluang pada kemampuan dan pemahaman baru, pengetahuan baru, serta teknologi baru. Kemampuan teknologi yang dibangun dalam aliansi strategis meliputi kerjasama dalam aktivitas rantai nilai seperti research and development dan permesinan. Dalam hubungan aliansi strategis terdapat pengaruh yang kuat pada perencanaan research and development dan pengenalan produk baru. Hal tersebut di atas mengarahkan pada pengertian bahwa kemampuan teknologi yang dibangun dalam aliansi strategis dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk. Setidaknya ada 3 alasan yang mendukung hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Lee dan Chen tahun 1999, yaitu: 1. Terdapat banyak keuntungan dari pola menanggung biaya research and development secara bersama-sama. Artinya biaya yang seharusnya ditanggung satu perusahaan dalam aliansi strategis, biaya ini menjadi tanggungan bersama oleh perusahaan beserta aliansi. 2. Terdapat kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh pengetahuan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia secara internal apabila perusahaan bergerak sendiri. Yang ketiga, memungkinkan bagi perusahaan untuk memperluas wilayah pasar produknya. 4. Keuntungan bagi perusahaan bila perusahaan tersebut membangun aliansi dengan perusahaan-perusahaan lain. Keempat keuntungan tersebut adalah: 1. Aliansi dapat menghalangi masuknya para pendatang baru. 2. Aliansi dapat mengurangi dampak perusahaan evolusi industri. 3. Aliansi dapat meningkatkan pembelajaran tentang penggunaan teknologi baru. Dan 4. Aliansi dapat memperkuat lini produk atau produk lain. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesuksesan aliansi seperti yang tampak pada gambar berikut. Yang tampak pada penelitian Sekton tahun 1997 dan Dussauge dan Garrett 1998, yaitu kelanjutan aliansi, peningkatan kualitas, dan kemampuan berkompetisi. 1. Kelanjutan aliansi merupakan keberhasilan perusahaan dalam memelihara kerjasama yang telah terjalin baik.
2. Peningkatan kualitas merupakan peningkatan kualitas pelayanan perusahaan setelah menjalankan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.